kasih Tuhanku yang bersinar segar dan cerah. Kasih Tuhanku selembut sang bayu di malam menghimbau dahan. Begitu manis dan mesra kasih Yesus kepadaku. Kasih Tuhanku menciptakan lagu yang indah di dalam kalbu. Kasih Tuhanku sedalam lautan, Roh Kudus jadi bentengku. Kasih Tuhanku semurni mawar, kian semerbak mewangi, sejahtera indah gigitan menjadi jaminan pasti kepada Yesus hidupku kuserahkan karena kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku bagai air sejuk menyegarkan genap jiwaku. Kasih Tuhanku dosaku menjadi seputih salju. Begitu indah kasih-Mu, mulia salib Golgota. Kasih Tuhanku tiada taranya, bersemi dalam hidupku. Mari kita berdoa. Saya minta Saudara Johnny membuka dengan doa. Kau saya fe hanu manama ye dia kalat haleluya.
Sanamayo alamene kutala amaya kalau akasa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, sehingga semua yang Kau rancangkan dan semua dalam hidup kami adalah dalam rancangan-Mu, sehingga semua yang Kau rancangkan jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Beri kami iman dan kesabaran untuk menantikan semuanya itu jadi. Kau Allah yang Maha Kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kau Esa, Kau Juru Selamat kami, tinggal dekat kami di hati kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Berkati kami berganda-ganda. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Biar darah-Mu membungkus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25, 27. Firman Tuhan berbunyi begini. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, yang dikatakan Tuhan ini apa? Bahwa rahasianya Allah itu dinyatakan bukan kepada orang besar, bukan kepada orang pinter. Kalau saudara pinter, saudara merasa diri saudara sok pinter, saudara merasa diri saudara lebih dari yang lain, justru saudara nggak kenal ini. Syaratnya untuk mengenal ialah bahwa saudara kecil. Nah, saudara, orang seringkali merasa sudah cukup kecil. Saudara sudah cukup kecil. Saudara, apa benar saudara sudah merasa cukup kecil? Atau saudara juga orang yang ada harganya, ada nilainya?
Kalau kita jalan sekarang ya merasa ada nilainya, jalan kita ketakutan dah, kesana kemari kita ketakutan. Kalau saudara kecil, saudara nggak takut kehilangan apa-apa. Sebab itu juga nggak ketakutan. Nah, kalau saudara sudah merasa saudara itu sesuatu, rumah saudara ini sesuatu, saudara punya rumah ini, saudara takut kehilangan. Gitu kita. Tapi orang yang kecil, Tuhan itu kasih tahu semua perkara yang tersembunyi. Yang orang yang besar nggak tahu, dia tahu. Dan sebab itu, dia tidak takut apapun. Saudara, kita tidak takut apapun kalau kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kenal Bapa kecuali anak, dan kalau tidak akan kenal anak kecuali Bapa. Artinya apa? Yang saudara dengar dari kanan kiri tidak mungkin menyaksikan anak itu. Tidak mungkin. Kalau saudara mau kenal anak, saudara cuma hanya lewat Bapak saja. Tidak ada lain. Sempit sekali itunya. Ya, saudara, kalau kita mau tahu bagaimana kuasanya Allah Bapa, cuma dari Dia aja. Dan saudara-saudara, tidak bergantung pada apapun di keliling kita. Rasanya sulit ya untuk percaya gitu, selama saudara masih merasa punya apa-apa. Selama itu aja. Kalau saudara tahu saudara orang kecil nggak punya apa-apa, yang ada di tangan saudara boleh ada, boleh diambil kembali, tidak tergantung itu. Tapi kita seringkali punya macam-macam. Ya punya anak, punya cucu, punya segala macam, saudara. Dan ini saatnya buat orang yang punya keluarga itu untuk takut. Untuk takut. Karena saudara tidak pernah lihat bagaimana Allah sendiri melindungi anak-anak cucu saudara. Saudara selalu seperti induk ayam yang melindungi. Tapi kalau saudara sudah punya kebiasaan untuk masrahkan semua kepada Allah, kalau saudara sudah punya kebiasaan untuk tetap jadi orang kecil, Allah yang belain, dan saudara akan mengalami tidak akan kurang satu pun. Kita ini dilindungi keluar dari ini. Saudara, saya bisa katakan ini, 5 tahun lebih kan saya tuh jalan mondar-mandir Bandung Jakarta kan. Dan Tuhan janji tidak akan saya lihat kecelakaan pun. Saudara, dan itu terjadi. Jadi saudara, saya ngalami itu. Malah saya berani bilang, kalau saudara nanti dengar saya kecelakaan, ya, buang tuh kaset, buang. Itu bocai semua itu. Lantas kemarin ini saya bilang, Tuhan, ini orang-orang gimana? Pada ketakutan, pada macam-macam. Lantas apa dong? Gimana dong? Kau janji dulu sama saya bahwa kita tidak akan kenapa-napa. Sama seperti kau janji dulu bahwa saya tidak akan mengalami celaka. Kalau sampai saya mengalami celaka, kalau sampai kita ngalami celaka, buang itu kaset semua dah. Saya bilang, ini to be or not to be, ini pertaruhan. Tahu nggak? Ini buat kita barangkali pertaruhan terakhir. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi pertaruhan pertama. Nah, kita nggak perlu takut apa lagi. Nah, yang bikin saudara takut itu adalah pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman orang-orang yang saudara kenal, pengalaman orang-orang yang dikecewakan sama Tuhan. Saudara, itu pengalaman lain. Saya nggak peduli itu.
karena kita pinter seringkali kita suka nyangka yang macam-macam. Saya nih hari-hari ini tuh memang saya bilang sama Tuhan, saya nggak sanggup. Coba saudara lihat, ya, saya ngomong dengan orang Islam juga. Coba, kalau Kristen dikatakan bukan pribumi, import. Itu dukun-dukun itu import. Nah, coba tuh saudara-saudara. Oh, dukun yang nyembah kuankong, nyembah apa? Itu pribumi. Orang-orang sekarang nggak usah operasi plastik, itu dukun bisa. Kayak mobil magic, ketok magic ini juga hidungnya mau dikapakkan, dia gituin, jadi loh. Saudara-saudara tahu, itu pribumi kalau itu. Nah, buangnya gimana? Orang Islam ngaku sama seperti orang Kristen. Allah Akbar dan Allah itu Esa. Gak ada lain selain Allah. Tapi kalau minta pertolongan sama dukun yang bukan Allah yang Esa, Allah Kuankong tuh, oh itu Cina tuh. Saudara-saudara tahu, itu normal-normal aja. Saya bilang saudara, yang murni tahu itu saya yang paling saya lihat paling tahu itu memang kira-kira itu kayak Gus Dur apa itu ya. Sebab apa? Dia udah pengalaman dengan dulu. Dia tahu. Saudara, nah kita tahu enggak? Nah, saya tahu ucapan-ucapan saya di akhir ini adalah tantangan terhadap sesuatu yang saya nggak sanggup. Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup. Ya dari dulu juga saya nggak sanggup. Menyelamatkan diri saya di jalan aja nggak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Dan Tuhan sudah buktikan, dan saya untungnya itu lebih dari saudara apa? Saya 5 tahun lamanya ngalami. Saudara, karena saudara nggak butuh, dulu kan saudara cukup. Kalau ada asuransi, ada perlindungan ini, ada perlindungan itu, saya cukup. Saya enggak. Jadi saya sudah terbiasa ngalami, buat saudara masih baru. Nah, saya bilang, Tuhan gimana coba? Tuhan tuh kalau jawab saya itu enak aja. Dia bilang, aku pun sudah melihat itu dan memperhitungkan itu. Memang, kalau dia tidak sabar dengan saudara dan saya, kalau dia hitung-hitungan, ya, saudara tidak akan selamat. Sebab yang saudara sangka saudara sudah punya, ternyata nggak punya. Saudara, kenapa? Hanya karena saudara bukan orang kecil. Yang Tuhan kasih tahu itu orang kecil. Saudara masih terlalu punya harga. Saudara masih bisa kesinggung. Saudara tahu, walaupun begitu, Tuhan Allah juga saudara boleh buktikan. Kalau sampai kita bisa kenapa-napa, atau ada di antara kita yang kenapa-napa di akhir ini, saudara buang semua. Gak ada gunanya. Saya harap itu cukup buat saudara pertaruhannya. Saya harap itu buat saudara jelas, saya bukan main-main. Dan saya tahu, di waktu-waktu yang akan datang, saya akan diserang kuasa-kuasa kegelapan. Saya tahu. Tapi saya nggak takut. Oh, itu sudah dikalahkan di kayu salib. Sekarang ini tinggal, ya benar-benar ya apa enggak? Saudara percaya kepada Tuhan apa enggak? Rasanya seringkali sudah ya, yakin sudah, berani seperti yang dikatakan di TV itu seringkali sekarang dipakai buat iklan. Swear, saudara, oh sabun daya ya swear, apa minuman yang mau mengeluarkan ya swear, pakai swear sedikit-sedikit nggak tahu swear itu artinya sumpah. Saudara tahu,
Kita dengan Tuhan, ini serius. Saya udah lama bilang kan serius, tapi saudara yang seringkali nganggap gak serius. Sudah anggap saya itu fanatik aja. Saya bukan fanatik. Hitungan yang benar siapa itu Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, jadi saudara perhatikan, Allah itu menguntungkan kita bukan untuk ditimpa celaka. Lah orang-orang tetangga kita boleh ngutuki kita, ngatakan kita bakal celaka. Yang mana yang saudara pegang? Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa celaka. Jadi selamatkan. Siapa yang bisa ngerubah? Nah, sekarang ini memang saatnya tantang-tantangan. Saatnya ini sekarang adalah untuk benar apa enggak nih? Kalau enggak, percuma lah Tuhan tuh saudara percaya, buang aja loh. Kalau Dia tidak bisa menyelamatkan kita sekarang, saat ini, dimanapun, juga di Kopo Permai, saudara, buang aja, nggak perlu. Saudara, tapi kalau saudara percaya, Dia tidak bikin rencana celaka buat kita. Dari mana celaka bisa nyusup? Dia tahu. Saudara saya ini nggak punya apa-apa, suka khianat, susah ya dipercayai. Saudara bikin percaya saudara itu kokoh kuat gitu. Kita begitu mudah berubah setia. Tapi Tuhan sudah ngitung itu. Dia bikin rencana bukan rencana dengan orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang kuat. Enggak. Dia nyelamatkan tuh yang lemah, yang nggak berdaya. Kalau saudara nggak marah, kayak saudara. Loh. Ada yang marah barangkali saya katakan tidak berdaya. Saya berdaya, boksu. Saya kuat. Nggak kayak itu orang-orang nggak punya tulang punggung. Saya enggak. Tuhan tuh sudah ngitung. Kalau saya ngitung manpower misalnya, waduh, udah nggak berani apa-apa. Nggak berani apa-apa. Siapa yang bisa dipasrahin? Nggak ada. Dan Tuhan itu, saudara, Dia kerja sendiri. Tapi itu saya nggak takut. Saya cuma tadi di jalan aja ke sini, saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak sanggup. Nggak sanggup. Tetapi Tuhan yang janji. Nah, kalau saya janji saudara kesanggupan saya, saudara boleh kecelek. Tapi saya janji saudara kesanggupan Tuhan. Saya mau bilang apa? Kalau saya nggak takut, bukan karena saya nggak takut, karena Dia saben kali bilang jangan takut.
Nah, saudara kalau nggak cari Tuhan, nggak akan dengar itu. Kalau saudara mau nguat-nguatkan diri, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Takut. Tapi kalau saudara mau ngakui kepada Tuhan, begitu gampang saudara dan saya khianat. Kita suka ngetawain Simon Petrus. Loh, baru dituding budak kecil aja kok udah sumpah mati, swear nggak kenal Yesus. Coba bayangin saudara. Saudara juga sama kan? Belum juga ada apa-apa. Saudara sudah swear nggak kenal Tuhan. Semua saya yang urusin. Tuhan nggak bisa apa-apa. Bagaimana saudara? Kalau kerajaan Allah, kalau kedatangannya kembali itu harus disediakan dengan iman saudara. Lah payah Tuhan Yesus nggak datang-datang. Tapi dia tahu saudara siapa, saya siapa. Dia tahu kita itu nggak bisa diandelin apa-apa. Itu kayak murid-muridnya kan, disuruh berdoa tinggal tidur di Getsemane. Saya Tuhan kerja sendiri. Kalau dia menyatakan dirinya nanti bahwa dia itu Allah, dia kerja sendiri. Kalau saya suruh ngabarkan Injil suruh ngasih tahu orang-orang Islam tentang provokator, kapan saya nggak tahu hubungan dengan mereka, saudara. Tapi kalau kemarin Tuhan gerakan saya ngomong, provokator ini mesti Cina yang tidak beragama Kristen atau Islam. Gampang nyarinya kok. Dari dulu gak dicari-cari. Yang gini, pokoknya soalnya ilmunya itu ilmu Harto Mesem. Oh, hebat sekali tuh. Kesana kemari dia bawa potretnya Pak Harto Mesem gitu, segebung, seapa, beres semua. Saya coba kemarin ini ya, itu beras susah kan? Ada anak angkat saya bilang, "Pap, masa ada yang ngejakin saya untuk ngurusin beras ini?" Manipulasi, ambil untung dari itu. Siapa dia? Cina ya? Iya, Cina. Saya coba setelah dibunuhi, setelah diusir, diperkosa, diapakan, masih sampai hari ini juga. Saudara tahu. Nah, kita ngincernya kan apa? Saudara takutnya kalau di jalan orang Islam. Orang Islam nggak apa-apa. Orang dukun yang berbahaya. Bagaimana itu bisa nyingkir dari dalam hidup saudara? Bersih hanya kalau saudara lengket kepada Tuhan saja, tidak lain. Saudara mau ramah tamah dengan tetangga saudara nggak tahu. Saudara dibawa kemana? Nah, kalau kita nggak sadar Tuhan itu siapa, dan kita nggak setia kepada Tuhan itu, ya kita takut. Tapi walaupun saudara takut, saudara selamat. Tuhan itu begitu hebat. Oh, dia punya rencana dengan kita, rencana selamat, tidak bakalan kita celaka. Saudara, dan dia tidak janji kepada saya dengan janji umum. Dia janji kepada saya personal. Kalau sampai saudara kenapa-napa nih ya, salahkan saya. Tapi Tuhan jamin, tahu nggak? Justru saat ini dia jamin tidak akan kenapa-napa. Sama seperti dia jamin saya. 5 tahun lamanya saya ngebut, saya mondar-mandir. Dia jamin tidak akan ada kecelakaan. Kalau ada kecelakaan, buang itu semua kaset. Di dalam Mazmur 31 ayat 2 dan 3, Mazmur 31
ayat 2 dan 3 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Ayat 2 dan 3. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Saudara, nggak kemana-mana. Daud tahu persis kepada siapa dia pergi. Nah, karena dia berlindung pada Tuhan. Saudara berlindung pada Tuhan, benar? Atau saudara berlindung pada orang? Saudara berlindung pada siapa? Saudara, kalau saudara berlindung pada Tuhan, saudara bisa minta Tuhan untuk nyandengkan telinga kepada saudara. Dia dengar. Saudara tidak akan dibiarkan terlantar. Jadi saudara, pada siapa saudara berlindung sekarang ini? Saudara berlindung pada siapa? Ada yang berlindung pada kekuatan tentara, ada yang berlindung pada dukun, ada yang saudara berlindung pada siapa? Pada Tuhan. Dengar dong Tuhan aja kalau saudara berlindung pada Tuhan. Jangan dengar lain-lainnya. Orang lain boleh ngomong hitam, kalau Tuhan ngomong putih ya putih. Sonder komentar. Saudara, nah kalau kita nggak dengar Tuhan, bagaimana kita mau berlindung pada Dia? Kalau kita berlindung pada Tuhan, kita cuma dengar omongan Tuhan. Orang sana sini biar bilang ramai genting kalau apapun, Tuhan bilang tidak. Tidak. Sederhanakanlah, saya bilang hiduplah sahaja, simple, sederhana. Dengar Tuhan aja. Teman saya itu nggak percaya. Dia punya radio kecil ya, dia bisa nyadap semua omongan perintah-perintah tentara apa, dia bisa dengar semua. Saya bilang, jangan, kamu bingung. Benar. Akhirnya dia bingung. Dia mesti lepaskan itu, dengar itu. Dengar Tuhan aja. Saudara punya kaset, dengarlah saja apa yang Tuhan katakan. Kenapa mesti dengar radio? Nah, memang kaset tuh banyak kan pakai radio. Nanti saudara dengar di radio persis mau muter firman Tuhan, delalah dengar di radio. Jadi saudara kacau. Dengar Tuhan aja, tidak lain. Di dalam Yeremia 5, tambahan Ester C ayat yang ke-5. Tambahan Ester C ayat yang ke-5. Tambahan Ester itu habis apa? Hah?
kelihatan. Nyari. Dulu ya. Habis Yudit ya. Iya. Tambahan Esther C. Ya. Ayat yang ke-5. Tetapi aku tidak berbuat demikian supaya jangan kutaruh kehormatan manusia lebih daripada kehormatan Allah. Aku tidak akan sujud menyembah kepada siapapun kecuali kepadamu, ya Tuhanku. Dan aku akan berbuat demikian bukanlah karena congkak hati. Saudara-saudara, ya lihat bangsa Israel itu waktu itu keadaannya lebih parah lagi. Ketidakadilan memerintah. Ya, saudara, Mordekai sendiri bisa celaka nggak? Bisa. Saudara, dia nggak punya backing siapa-siapa, dia berlindung pada Allah. Dan dia dipaksa untuk nyembah berhala pun dia tidak mau. Bukan apa-apa. Oh, dia bertaruhkan Tuhan. Bukan dia sombong. Kalau kita sekarang ini berlindung pada Tuhan bukan karena sombong. Kalau saya tidak mau mundur setapak pun bukan karena saya sombong. Saudara, kalau diancam pun saya nggak mundur bukan karena sombong. Saudara, tetapi karena kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Siapa dia? Kepada siapa kita berlindung? Dan Tuhan dapat menyelamatkan loh. Israel itu di bawah Mordekai, di bawah Esther itu selamat loh keluar. Mana ada ini pertolongan, perbantuan dari luar negeri gitu? Nggak ada. Sendiri. Namanya dia cuman Esther itu ratu. Esther itu artinya bintang. Saudara, jangan ikut-ikut bintang terus ikut-ikut jadi lainnya. Saudara, kita itu seringkali percaya kita itu cuma percaya siluman. Nggak real, nggak sungguh. Kita takut mati. Yang kita takut itu adalah kehilangan. Saudara, padahal kalau kita percaya kepada Tuhan, kehilangan apa? Semua perkara juga kita dapatnya dari Tuhan. Kenapa takut hilang? Nah, itu saya udah bilang, itu sumbernya itu dari lama, sudah ngerat, sudah ngarat. Sumber kekikiran, sumber segala macam, cuman sudah dipoles dengan bagus. Saya nggak ada gunanya. Saudara dengar Tuhan, hidup suci, makin suci, atau enggak. Di dalam Yeremia 5 ayat 15. Yeremia pasal yang ke-5, ayat yang ke-15, kita baca firman Tuhan berbunyi begini. Yeremia 5 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Kalaupun bangsa Israel itu sudah begitu digiles dengan bangsa-bangsa
yang asing, yang tetap masih ada dengan bangsa Israel itu. Dia digojlok, dia diinjak-injak, dia disobek-sobek. Yang tetap masih ada adalah janjinya Tuhan, yang akan memulihkan, yang akan memelihara dan menyelamatkan. Saudara, tetap itu ada. Boleh ada kejadian baru, boleh ada model baru. Ya, saudara akan heran kan, kalau sekarang malah bangsa dari utara diundang-undang, ya, Amerika diundang-undang suruh ngurusin Ambon. Saudara, sampai gitu. Pemilu diundang-undang untuk dimintain duitnya. Indonesia nggak punya duit untuk pemilu. Bangsa dari luar, kita diinjek-injek. Saudara-saudara, bayangin, saudara punya duit, ditaruh di bank supaya aman. Banknya bangkrut. Bangkrut masih dijamin uangnya bakal dapet. Pegawainya berontak. Itu nggak dihitung tuh, nggak diperhitungkan tuh sama banknya. Bahwa pegawainya ngadat. Nah, kalau pegawainya ngadat, siapa yang melayani? Saudara, jadi mau nggak mau yang bangkrut dibikin putus asa. Dia nggak jamin lagi. Saudara, lihat aja siapa yang bikin itu. Bangsa dari utara, bangsa yang kita nggak ngerti bahasanya. Apa itu ancaman buat kita? Enggak juga. Ancaman kalau saudara punya duit. Saudara kan pikir, sebab itu dikatakan di Mazmur itu ya, perhatikan yang lemah. Kita pikir kalau yang lemah itu mati. Beras gak bisa dibeli, dia masih hidup kok. Saudara, benar. Cara kita hidup berubah, masih hidup. Gak gampang kita mati gitu aja. Nah, memang saudara takut kalau nggak punya duit. Takut. Saudara, iya kan? Saya bilang sama orang di rumah, mumpung kita bisa nikmati. Di rumah saya itu saya bikin makanan tuh berlimpah-limpah. Saya bilang, nikmati ini. Supaya kalau nanti kita nggak punya apa-apa juga bisa nikmati. Saudara kan belum pernah nikmati nggak punya apa-apa, saya kan pernah. Di Nusa Kambangan saya pernah nikmati makanan yang saya nggak punya. Nggak mati nggak cepat mati nggak. Kita takut ya memang. Ya, sekarang saudara kalau bisa makan enak, saudara nggak mau makan enak. Makanya yang nggak enak. Nanti kalau nggak bisa makan enak, kepengen makan enak, juga nggak dapat. Udah. Nikmati yang saudara bisa nikmati sekarang. Dengan berlindung kepada Tuhan. Dengan berlindung. Saudara berlindung pada Tuhan apa pada dompet saudara? Oh, saya ngomong terus terang aja. Yang sekarang saudara jagakan itu duit saudara atau Tuhan? Dan saudara tahu, kalau kita jagakan Tuhan, kita nggak takut habis. Sebab apa? Tuhan sediain semua. Rencananya dengan kita sempurna. Amin. Yoasifer tamone palam daman Tiaka salam Tuhan kemendator to salem taram. Tuhan terima kasih.